hasil musyawarah keluarga ini ada yang bisa disampaikan atau Pak Adina sampaikan hasil musyawarah keluarga ini terkait dengan harus ke Bima. Mohon maaf ya, setelah tadi kita bertemu secara keluarga dan alhamdulillah juga ada orang tua korban atau Rizky. Pertama, Pak Lord juga ingin hadir sesuai terlihat ada korban Rizky selaku orang tua korban. Yang kedua, tentang ada beberapa informasi yang tentunya tidak jauh dari kasus pengeroyokan yang kita sebut ini atau pembunuhan berencana yang kita sebut ini, yang informasinya seperti apa yang kita dengar secara bersama, bahwa informasi ini tidak dikategorikan itu. Maka secara kekeluargaan kami meminta agar 4 orang itu segera ditetapkan sebagai tersangka atas pertimbangan apapun. Dan ini kita sampaikan atas nama kekeluargaan, tidak melihat dari sisi institut kepolisian yang punya kewenangan atau tidak, tetapi kita menyampaikan atas nama keluarga besar, ingin hal-hal yang kita sampaikan itu tercapai. Dan kenapa kita sampaikan? Berdasarkan dalam catatan-catatan baik tentang keberatan kita di Desa Boro dan Desa Pio, dan tidak perlu lagi Mada sampaikan bahwa catatan-catatan itu dan catatan-catatan itu tidak akan menambah poin di kasus pembunuhan ini. Dan kaitan dengan permintaan tadi mengenai saksi dai, kita berpada memusyawarahkan soal kita harus ke Bima atau tidak. Permintaan dan keputusan secara keluarga besar bahwa proses itu agar diproses sampai di tingkat Kecamatan Sanggar. Maksudnya prosesnya di Kecamatan Sanggar, artinya secara keluarga besar tidak bisa ke Bima. Dan atas pertimbangan-pertimbangan semua kita bicarakan tadi. Yang selanjutnya ini kita hadir atas nama kekeluargaan yang tidak jauh hasil dari keputusan dan kesepakatan atau hasil musyawarah kita, bahwa mulai detik ini kami akan bertindak tegas dalam hal kami akan memboikot dan memblokir jalan. Tidak ada aktivitas sekecil apapun di Desa Boro, tidak ada aktivitas sekecil apapun, sembari kami menunggu tentang keputusan-keputusan yang menyangkut tentang kasus ini, baik keputusan berapa orang yang akan segera ditetapkan sebagai tersangka, juga hal-hal lain. Dan informasi terbaru yang harus kita sampaikan secara terbuka, bahwa atas unsur kenapa kita sampaikan perencanaan, pertama 4 orang itu tidak mungkin ada di satu desa tanpa ada perencanaan. Dan kedua, informasi bahwa di Piong itu ada 2 orang yang pernah diajak untuk bersama-sama ke sini, untuk bersama-sama ingin memang melukai atau membunuh korbannya sekarang. Dan itu saja yang bisa Mada sampaikan. Masalah perkembangan mungkin ada pihak Dom Tuanta dan juga dan semuanya Pak Guru, Bang Ayat. Itu saja yang bisa Mada sampaikan atas nama keluarga besar. Mada mohon maaf sudah. Ada tambahkan seperti ini, ada sedikit berbeda suasana yang terjadi ini berangkat dari sebuah kekhawatiran dengan melihat suasana ini selama ini kan juga meragukan proses hukum yang berjalan, karena itu keluarga dari sama-sama walaupun pribadi dari, tapi terlepas dari sebuah harapan dengan kondisi mawaran ada. Jadi yang muncul yang dikonsumsi hari ini sangat tidak nyaman untuk dikonsumsi oleh pihak keluarga Mawarani. Tidak bisa Anda ceritakan semendetail mungkin. Memang dari beberapa harapan yang mungkin bisa disimpulkan, ada sebuah harapan. Yang pertama, mungkin yang dimaksud adalah tidak ada dari petugas. Jadi maksudnya proses yang dilakukan di Kecamatan Sanggar itu BAP-nya, mungkin laporannya keluarga akan menyampaikan di sini, kemudian akan ditindaklanjuti oleh pihak Polsek Sanggar, itu ditindaklanjutinya ke Polres. Artinya kami percayakan kepada pihak Polsek Sanggar sebagai proses BAP pertama.
laporan resmi nanti tidak lanjut ke sana dan kami akan kawal sama-sama deh. Kemudian yang kedua, kenapa mungkin ada sedikit penegasan yang dilakukan oleh Adinda tadi, karena memang berangkat dari pengamatan bahwa sedikit ada isu yang berkembang ini kayak baru isu nih. Tapi ini merupakan bahan pertimbangan juga bagi kita untuk kita kaji lebih dalam, bahwa seolah-olah kasus ini akan dilimpahkan pada pembunuhan tunggal, jadi yang lainnya seolah-olah tidak terlibat. Ini baru hanya isu yang bisa kita percaya, bisa tidak. Tapi kan ini proses kan baru berjalan, artinya tidak bisa kita simpulkan, tetapi ini juga menjadi sebuah catatan kecil yang kemudian sama-sama kita harus perhatikan dan perlu diteliti. Kemudian yang kedua, terkait ada informasi terbaru, dan ini yang sangat kami harapkan untuk bisa ditindaklanjuti lebih dulu deh. Jadi 4 orang ini sebenarnya hadir, sebenarnya bukan 4 orang. Jadi sebenarnya ada yang lain diajak. Berdasarkan pengakuan ini real bisa diyakini kebenarannya. Jadi ada adik kita tadi, dari adik kakaknya Supratman ini di Biong, kebetulan menikah di Biong, para mencerita bahwa sesungguhnya lain sebagai tempuan jadi mendengar itu, tapi mendengar di hal-hal jadi hanya artinya mungkin dengan keterangan ini akan memperkuat perencanaan yang dilakukan oleh adik kita. Nah, itu sih apa sih yang kita harapkan dari sini, ada efek jerahnya kemudian ada ini. Jadi berdasarkan pengalaman kita cerita potagai dari ini, jadi pengalaman yang lalu, jadi ini pembunuhan yang dilakukan isu itu kan pembunuhan bersama atau ujung-ujung kan hanya dilimpahkan pada satu orang. Itu pun hukumannya tidak terlalu di luar harapan, sehingga muncul lagi masalah ini. Jadi pikir mana sederhana, mungkin karena wakil lara di Bodan mah Bowie hanya sempurna itu di penjara, sehingga mungkin adik-adik itu mencoba dengan hal lain. Artinya dengan masalah ini, baik berharap ada efek jerah yang mungkin yang bisa jadi bahan pelajaran dulu generasi-generasi berikutnya. Jadi itu yang kami sampaikan, dan mungkin bisa ditindaklanjuti informasi terbaru deh. Ada 2 orang yang mungkin bisa diambil keterangannya secepat mungkin sebelum mereka berbalik pikiran mungkin, dan mereka menyatakan bahwa mereka diajak. Sudah. Terima kasih ya. Terima kasih kehadirannya semua. Nah, tentunya ini semua kami sudah mengetahui itu. Ya, sehingga kami tadi sempat ke Piong meminta lagi itu beberapa orang, dan besok kita ajak lagi ke sana. Nah, itu persoalannya. Persoalan untuk kita melakukan penyidikan memang di atas itu meminta, karena kita ini tidak bisa menerima laporan sepihak. Kalau harus ada saksi tanding di sini gitu, kan gitu. Nah, sementara saat ini Om Ija, kita belum ada laporan resmi dari keluarga korban ini, makanya kita minta, ya itu sebagai dasar kami nantinya mengajukan proses ini ke pengadilan. Nah, kenapa kami melakukan ini semua sebenarnya ini karena responsif kami sebagai polisi itu langsung kita ini, walaupun sementara kami ini belum ada laporan resmi dari pihak korban. Nah, itu yang pertama, makanya kami ajak tadi orang tua daripada korban ini harus buat laporan resmi ke Bima. Itu pertama. Yang kedua, tentu teman-teman ini ada di saya ini tahu kalau proses dalam hakim itu kan perlu saksi yang akurat. Ya, jadi tidak sepihak. Walaupun kemarin dan saat tadi saya sama Pak Kadit itu sudah menyampaikan dan di sana paham, tidak boleh dilepas. Tidak boleh dilepas dengan alasan-alasan tadi. Walaupun dia di bawah umur, tahu sendiri bagaimana kalau di bawah umur kan begitu. Iya kan? Nah, paling tidak kita itu jangan sampai bola panasnya di saya. Nah, itu saya tekan tadi. Nah, tapi bagaimana dia bisa masuk ke sana? Tentu ada saksi-saksi yang bisa kita rekayasa kami itu. Makanya saya minta pada teman-teman ini, mari kita ajak saksi-saksi ini untuk ke sana. Nah, di situ baru kita bisa kaji, oh ini harus ini, supaya dia bisa dijerat dengan hukum ini. Itu tujuannya sebenarnya kita ini. Nah, besok
yang saksi di sana kita bawa lagi karena memang informasi itu sudah ada di kami. Nah, barang bukti juga BB yang kita dapat juga sudah ada. Berarti bukan itu yang kita lihat, bukan satu orang. Karena ada BB lagi satu yang kita bawa ini ya, berupa parang. Nah, itu pengembangan kami sebenarnya. Ya, terima kasih ya. Mungkin lebih jelasnya di daerah seperti itu. Tapi saat dicatat bahwa kami profesional untuk melaksanakan tugas ini karena ajas praduga dan bersalah juga sudah kita pegang. Nah, harus ada saksi tandingan di sini. Nah, gitu. Di pengadilan juga oke lah. Tapi kalau mental siapa yang disalahkan lagi? Karena kita belum ada, ini baru pihak pelaku yang jadi saksi. Tentu seperti itu modalnya. Harus ada saksi yang tandingan. Nah, itu kita butuh. Nanti sampai di sana kita konfrontir mana yang benar di situ, itu yang kaji. Nah, kalau memang seperti itu nanti untuk seperti apa sudah kita pahami itu supaya ada efek jerahnya karena memang mau seperti itu harus dimasukkan per orang, tapi paling tidak kita harus ada ya untuk kita bisa bikin dia seperti itu. Dan bisa kita seperti ini semuanya saksi sepihak yang di pengadilan tidak bisa gitu. Itu sih yang harus dipahami oleh kita ya. Ya, saya sudah tekan. Ada SMS saya nih, HP saya ada tuh. Harus tidak boleh dipulangkan. Sekali lagi, dipahami oleh kasat saya. Tapi paling tidak boleh sepihak. Itu kan saksi dari pelaku, bisa saja seperti itu. Nah, kita ini kena peradilannya nanti. Nah, kita harus proporsional ya. Nah ini ya, mungkin ada lagi tambahan dari pekaris kirim saya tadi. Saya sudah cerita banyak. Itu ada SMS saya.